hasil tugas kelompok kami yang berjudul Tips Perlindungan Konsumen. Saya adalah Otalia. Nama saya Cindy Tiffany. Nama saya Jocelyn Tania. Nama saya Jocelyn Tanri. Nama saya Cynthia Cokro. Nama saya Livika. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Cindy Tiffany. Pertama-tama, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tips perlindungan konsumen, kita perlu mengetahui pengertian dari perlindungan itu sendiri. Apa pengertian dari perlindungan? Perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan yang dilakukan untuk melindungi sesuatu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Selanjutnya, apa itu hak konsumen? Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut. 1. Hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya. 2. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. 3. Hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. 4. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. 5. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban konsumen. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, bertikad baik dalam melakukan transaksi pemberian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum serta perlindungan konsumen secara patut. Tujuan perlindungan konsumen. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen ada 6, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kemudian, mengapa konsumen butuh perlindungan? Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dan dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UU PK Nomor 8 Tahun 1999 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Yang kedua, asas keadilan. Konsumen dan produsen dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang dan merata. Yang ketiga, asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi, dan sebaliknya, bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Yang kelima, asas kepastian hukum. Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya saya akan memberitahukan mengenai penjelasan UU Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK 81999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Contoh kasus, pada Medan, tanggal 3 Februari, Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Talkmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Salah seorang warga kota Medan, Mulyadi, di Medan, Selasa, mengatakan dalam iklannya, Telkomsel menjanjikan gratis menelpon ke sesama produk operator seluler itu selama 5.400 detik atau 90 menit. Untuk mendapatkan layanan itu, pulsa pelanggan akan dikurangi senilai Rp3.000 setelah mendaftar melalui SMS TM-ON yang dikirim ke nomor 8999 terlebih dulu. Namun, pelanggan sering merasa kecewa karena layanan itu selalu gagal dan hanya dijawab dengan pernyataan maaf, disebabkan sistem di operator seluler tersebut sedang sibuk serta disuruh mencoba lagi. Tapi pulsa pelanggan tetap dikurangi dan apabila terus dicoba tetap juga gagal, sedangkan pulsa terus dikurangi, katanya. Warga kota Medan yang lain, Ulung, mengatakan penggunaan layanan Talkmania yang diiklankan Telkomsel itu seperti berjudi. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, namun pulsa tetap ditarik, katanya. Analisis dari kasus tersebut yaitu, dalam kasus ini Telkomsel secara jelas melakukan tindakan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi beberapa konsumen dan membuat rasa ketidaknyamanan bagi para konsumennya. Dijelaskan pada pasal 4 hak konsumen adalah pada ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pada ayat 3, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Telkomsel melanggar pasal tersebut karena membuat konsumen menjadi tidak nyaman atas fasilitas yang diberikan. Telkomsel juga tidak memberi informasi yang benar dan jelas atas fasilitas yang diberikan sehingga merugikan konsumen. Pasal tersebut mengacu pada pasal berikutnya tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu pasal 7 ayat 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
Dan seharusnya yang dilakukan Telkomsel dari sebab akibat atas melanggar pasal di atas yaitu pada pasal berikutnya, pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal 19 ayat 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 ayat 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dengan tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Menurut pasal tersebut, Telkomsel harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen. Sekian penjelasan mengenai tips perlindungan konsumen dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.